Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, NPM 2312011013. Di sini saya ingin membahas tentang problematika dan harapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya sedang bersama salah satu akademisi, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Saya Haidar Ali, dosen dari bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini? Tidak menggembirakan ya. Itu terlihat dari kalau teman-teman lihat, karena ada dua lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan ya. Yang pertama itu di Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kemudian di MK ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi MK saja ya, kalian tahu ada berapa undang-undang di Indonesia ini yang berlaku? Ada 1.800-an kalau saya tidak keliru. Undang-undang yang berlaku sejak dari era kolonial yang menggunakan asas konkordansi berlaku juga di Indonesia. Kemudian ada aturan tambahan, aturan pengalihan pasca kemerdekaan, dan sampai hari ini itu masih berlaku juga gitu loh. Jadi kurang lebih ada 1.800 yang dilanggar undang-undang. Nah, tahu putusan MK yang sudah diputus sejak tahun 2003 sampai sekarang? Belum tahu ya. Nah, putusan MK yang diputus sudah masuk dan diputus itu kurang lebih ada 1.900 putusan. Jadi jumlah putusan di MK itu lebih banyak dari jumlah undang-undang yang ada di Indonesia. Artinya apa? Ada permasalahan yang serius gitu dalam pembentukan peraturan perundangan, khususnya di undang-undang dalam hal ini. Kalau itu sudah mencerminkan asas-asas peraturan pemerintahan baik. Dugaannya ya berarti belum gitu. Terutama dalam asas material, karena banyak pengujian di MK itu dilakukan dalam bentuk pengujian material, yang artinya itu mempertentangkan substansi pengaturan di suatu undang-undang terhadap ketentuan dalam undang-undang dasar gitu. Dan hari-hari ini kita menemukan seperti itu. Jadi ada permasalahan gitu dalam penerapan asas material pembentukan peraturan undang-undangan di tingkat undang-undang. Kalau suatu kualitas peraturan itu lebih ditentukan oleh proses pembentukannya atau secara implementasi di lapangan secara langsung. Kalau dalam konteks ini ya tentu proses. Jadi bagaimana undang-undang itu dimasukkan ke dalam prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan legislasi nasional, di mana undang-undang itu kan harus memenuhi kebutuhan hukum ya. Yang pertama, kenapa undang-undang itu ada? Selain daripada untuk melaksanakan undang-undang dasar yang sifatnya hukum tertinggi atau hukum dasar dalam suatu negara, undang-undang itu juga dibentuk karena adanya kebutuhan hukum di masyarakat. Nah, cara kita menilai kebutuhan hukum dan apa strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hukum itu yang masih kurang dalam hal ini. Kita belum memiliki instrumen yang ajak. Di pasca Undang-Undang 13 2022 memang ada kewajiban dalam penyusunan naskah akademik undang-undang maupun praperda itu wajib menggunakan analisis teori Rocipi atau metode dia dalam hal ini, ataupun metode post benefit analysis, tapi itu hanya sifatnya pilihan sebenarnya. Nah, Indonesia seharusnya bisa menemukan metode yang tepat gitu, untuk menentukan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan hukum dan bagaimana cara yang ideal untuk mencapainya gitu loh. Nah, itu yang masih menjadi kekosongan di saat-saat ini. Kalau harapan Bapak sendiri untuk generasi muda, Pak, dalam peserta memperbaiki kualitas legislasi di masa depan yang lain. Ya, harapannya ya makin banyak mahasiswa yang tertarik masuk KTM ya. Karena di Fakultas Hukum Unila ini contohnya topik atau materi bahasan tentang hukum perundang-undangan, perancangan peraturan perundang-undangan itu masuk di rumpun HTM. Meskipun di fakultas-fakultas lain kita mendapatinya itu ada di rumpun HAN. Tapi intinya yang kita harapkan itu ada banyak mahasiswa yang makin tertarik untuk membahas atau meneliti tentang hukum perundang-undangan itu sendiri. Terlebih untuk mengembangkan teori atau model misalnya untuk menentukan pemenuhan kebutuhan hukum yang tadi saya sebut, bisa menggunakan ROCIPI, PRIA, CBA, HRIA. Nah, itu banyak tapi belum tentu merupakan metode atau teori yang tepat gitu loh untuk mendeteksi ataupun mengkonstruksikan solusi atau kebutuhan hukum
yang tepat gitu loh untuk Indonesia dengan keindonesiaannya. Oke. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.